Hari ini masyarakat Riau tentunya berduka dan sangat prihatin karena gubernur pilihannya menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan penerimaan dana-dana fee project ya. Kita cukup sedih dan tentu ini memprihatinkan karena sudah yang keempat kali ya bahwa Gubernur Riau tertangkap KPK. Nah, sebenarnya apa akar permasalahan korupsi? Kalau menurut pribadi saya sebenarnya memang tentu adalah persoalan dari keimanan masing-masing ya, setiap individu. Menganggap apakah korupsi itu menjadi sesuatu yang berdosa atau tidak. Kalau dia merasa itu adalah perbuatan dosa, tentu dia bisa menahan diri. Tapi memang faktanya hampir semua pejabat ya setelah menjabat itu sepertinya sudah tidak lagi memperdulikan ya persoalan halal haram, persoalan boleh tidak, persoalan dosa pahala dan lain-lain ya. Jadi memang harus ada seleksi keimanan yang lebih baik. Kalau kita lihat, pelajari bagaimana background dari Gubernur Abdul Wahid ini, sebenarnya beliau adalah orang yang cukup mendapatkan ilmu keagamaan ya, sebagai anak pesantren dan juga lulus di Universitas Islam Negeri UIN Suska Riau. Masih muda, punya prospek yang luar biasa ya untuk bagaimana memperbaiki Riau. Tetapi ternyata ya godaan uang cukup besar dan membuat harus melakukan perbuatan yang sangat-sangat ya memalukan ya. Nah, ini yang pertama. Ini persoalan keimanan, walaupun ternyata belum tentu orang yang mempelajari agama itu memiliki keimanan, karena keimanan itu memang dibuktikan dengan ujian ya. Ujiannya ya memang setiap kita ada ujiannya masing-masing. Salah satu ujian dari pejabat itu adalah mereka tahan tidak dengan godaan-godaan yang berhubungan dengan harta, uang, dan hal-hal lain yang itu memang bisa menggiurkan nafsu dunia. Nah, kemudian yang kedua, itu tidak terlepas dari sistem politik kita yang memang memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam proses pemilihan menjadi seorang kepala daerah. Kita tahu pilkada itu harus menyiapkan dana untuk ya sebutlah membeli perahu ya. Membeli perahu ini berarti mengupayakan dana untuk agar partai itu mendukung sebagai calon. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan perahu tentu dia butuh yang namanya kampanye. Nah, kampanye ini ada yang menggunakan media promosi seperti billboard, spanduk, kemudian juga menggunakan media sosial dan media-media lainnya yang tidak sedikit biayanya. Nah, ditambah dengan pertemuan-pertemuan tatap muka secara langsung kepada masyarakat. Jadi memang masih membutuhkan dana yang miliaran. Apalagi ketika maju sebagai calon kepala daerah di tingkat provinsi begitu. Tidak sedikit dananya. Nanti pada saat pelaksanaan hari H pencoblosan, nah calon harus menyediakan saksi partai atau saksi calon di sejumlah TPS yang ada ya. Kalau ada 14.000 TPS yang ada di Provinsi Riau, itu berapa jumlah uang yang harus disiapkan? Tidak sedikit ya. Kalau setiap orang harus dibayar 300.000, nah itu sudah miliaran. Jadi memang dananya cukup luar biasa besar. Dan ini bisa jadi
dana diperoleh dari talangan, dari pinjaman, investor, atau mungkin dari dana sendiri dengan cara menggadaikan aset atau menjual ya aset yang sudah dimiliki. Maka cara berpikir kepala-kepala daerah ini tentu bagaimana agar mereka bisa segera mengembalikan modal yang sudah habis ya untuk pelaksanaan pilkada. Nah, dengan dana yang tidak sedikit inilah salah satu godaan ya yang bisa jadi membuat kepala daerah harus melakukan perbuatan korupsi karena untuk menutupi biaya-biaya yang memang sudah sangat banyak habis dalam pelaksanaan pilkada. Kemudian yang ketiga, akar dari permasalahan korupsi ini saya melihat ya hukum yang sebenarnya tidak membuat orang menjadi jera dalam melakukan perbuatan korupsi. Karena mereka sudah berhitung ya, misalnya ketangkap ini berarti nanti akan dipenjara sekian tahun, ya paling 3,5 tahun atau 4 tahun di masa potong tahanan, ya artinya tidak full juga menjalani hukuman, belum lagi nanti alasan sakit dan lain-lain, dan kemudian artinya ya sampai di lapas pun lapas itu bisa disulap menjadi apartemen gitu, hanya sekedar pindah tidur kan, dan mereka bisa saja keluar dari penjara. Nah artinya hukuman bagi para koruptor ini memang sangat ringan, sehingga orang tidak akan pernah jera begitu. Karena apa? Hukuman tidak membuat ada rasa sakit yang menimpa dirinya begitu. Jadi itu coba bandingkan dengan yang terjadi atau hukuman yang memang kita tahu di negara Cina ya, memang ekstrim. Koruptor itu dihukum mati begitu. Nah, akibatnya semua orang takut untuk melakukan perbuatan korupsi. Karena hukumannya keras. Bahkan bukan dia saja yang dihukum, sampai istri, anak, dan keluarga yang menikmati hasil korupsi maka juga dihukum mati. Memang ekstrim, tapi itulah cara yang paling efektif. Karena ketika hukuman itu tidak membuat orang jera, pasti pelanggaran hukum bisa dipastikan akan diulang kembali, karena tidak ada rasa sakit atau tidak ada perasaan rasa takut terhadap hukuman yang diterapkan. Nah ini harusnya menjadi sesuatu yang dipertimbangkan kembali terkait dengan hukuman para koruptor. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan hukum juga ya. Nah, misalnya kemarin sudah ada permintaan dari masyarakat untuk adanya hukum yang berhubungan dengan penyitaan aset ya. Nah kita tahu bahwa orang yang korupsi itu masih tetap kaya begitu. Nah ini harusnya dimiskinkan. Jadi asetnya tuh harus diambil begitu. Nah ini juga harusnya bisa dilaksanakan agar membuat orang jera. Selama orang masih punya resource, punya sumber daya dengan uang yang dia miliki, bisa jadi ini tetap ada upaya-upaya untuk bagaimana dia memproses diri dia dalam hukum itu agar dia dapat ringan, agar dapat semacam potongan hukum, dan ya lain-lain yang pada akhirnya kita tahu banyak hakim yang tersuap. Karena apa? Karena koruptor ini masih memiliki uang yang cukup untuk melakukan upaya-upaya agar dia terbebas dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya. Maka dari itu ini jadi pembelajaran bagi kita semua sebagai anak bangsa, tentu orang Riau, kita sangat prihatin. Mudah-mudahan tentu ini tidak terulang lagi, dan kita berharap pejabat-pejabat mohonlah amanah terhadap pengelolaan negara yang sudah diamanahkan kepada Anda. Karena ketika Anda amanah, itu untuk kebaikan Anda juga, dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih.